Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fil hadits, bunyal islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjil baiti was sumi ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat daripada nafas. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa melihat. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala pendengarannya terbatas. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala penglihatannya terbatas. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan manusia, maka para malaikat komplain, protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat daripada kerusakan pertumpahan darah di muka bumi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menciptakan manusia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa manusia, ketika manusia taat, melebihi daripada ketaatan malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bawah bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan langit tanpa susah payah, tanpa menggunakan daripada tiang-tiang. Mampu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kun, maka jadilah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluknya, yang nampak, yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan yang besar seperti gajah, yang mana di dalam perut gajah banyak sel-selnya, banyak organ-organnya, banyak sendi-sendinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan yang paling kecil, makhluk yang paling kecil, yakni bakteri, yang mana di bakteri pun lengkap dengan daripada pernapasannya, perpompaannya, dari sel-selnya. Bahkan bakteri kalau bisa kita lihat, ada tulangnya, ada matanya, ada mulutnya juga. Bagaimana kita memikirkan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala?
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada buah kelapa, yang mana ketika di dalam pohon kelapa, ketika kita tebang pohonnya tidak ada airnya. Bahkan ketika kita gali daripada tanahnya tidak ada airnya, tidak ada selangnya. Akan tetapi buah kelapa ada airnya. Tidak bolong, akan tetapi ada airnya. Mungkin sekarang banyak yang menggunakan trik sulap, akan tetapi terbongkar juga bahwasanya sesakti-sakti manusia, sesakti-sakti makhluk, maka tidak bisa melebihi daripada kesaktian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa paling sakti di muka bumi ini, karena di atasnya langit ada langit, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa menandingi daripada kehebatan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dianjurkan kepada kita setiap hari membicarakan daripada kebesaran Allah. Agar apa? Agar di dalam hati kita tidak ada kebesaran-kebesaran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk la yanfa' la yadur, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan daripada mudarat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada sekaum atau sekelompok orang atau ribuan daripada makhluk ingin menggeserkan satu butir pasir, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bilang geser, maka tidak akan tergeser, hadirin. Begitu juga apabila ada angin kencang, angin puting beliung, berbagai nama-nama angin, mungkin angin ribut dan angin lainnya, ingin daripada memutuskan satu tangkai atau satu helai daun di pohon yang tinggi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak katakan putus, maka tidak akan putus. Begitu juga karang-karang di lautan, pasir-pasir di lautan, apabila terkena ombak yang sangat deras, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak katakan bergeser, maka tidak bergeser. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bagi alaina, baik ke atas kita semua, yakni kita membicarakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar selalu kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya ulang-ulang, ketika kita berharap kepada makhluk, ketika kita berharap kepada selain Allah, maka harapannya adalah harapan palsu. Mungkin bisa memberikan kepada kita 1 kali, 2 kali, ketiga kali akan mengecewakan daripada kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana pentingnya daripada membuat daripada majelis-majelis iman, majelis-majelis yang mana membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang manusia membicarakan dari perdagangan, membicarakan daripada sayarah, tijarah, membicarakan daripada mal, membicarakan daripada harta. Ketika kita membicarakan selain daripada Allah, ketika kita membicarakan daripada keduniaan, maka keduniaan akan masuk ke dalam hati kita. Maka tidak heran hadirin, banyak umat muslim akhir zaman cinta dunia dan takut mati. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan daripada sifat tersebut. Karena apa? Kematian pasti akan kita lewati, hadirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi tidak tahu kapan kita mati. Tidak memilih daripada yang tua dulu, yang sakit dulu. Akan tetapi kematian berdasarkan daripada takdir kita, tidak bisa diundur dan tidak bisa dipercepat. Ketika jatahnya wafat atau mati atau meninggal, maka meninggallah, matilah dan wafatlah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita pikirkan sekarang apa persiapan kita untuk menuju daripada kematian. Jadi hadirin, ilmu adalah perkara yang terpenting. Ilmu adalah perkara yang terpenting. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Jadi barang siapa menghendaki keduniaan maka raihlah dengan ilmu. Maka tidak ada orang yang ahli dunia buta dengan dunia. Begitu juga man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin daripada pahala-pahala akhirat, amalan-amalan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan sumbernya, harus dengan ilmunya. Raihlah dengan ilmunya. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin atau barang siapa menghendaki daripada keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Jadi ilmu ini sangatlah penting. Kita ingin mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dengan ilmu. Tidak bisa kita mendekat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, hadirin. Wali-wali dahulu, orang-orang terdahulu, alim-alim, fakih-fakih. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadirin, pesan kepada orang-orang tua di luar sana, jangan berharap kita memiliki daripada anak soleh-solehah ketika kita belum memperbaiki diri kita. Ketika manusia mati, maka semua amalnya akan terputus. Amalannya semua akan terputus kecuali 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang dan bisa menjadi daripada amal jariah, maka akan menyambung terus, amal mengalir terus ketika kita sudah mati. Kemudian pahala jariah. Ketika kita menyumbang daripada harta kita untuk pembangunan daripada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan daripada TPQ, pembangunan daripada keagamaan, gedung-gedung keagamaan, maka akan mengalir ketika kita wafat. Yang ketiga adalah anak soleh-solehah yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, orang yang mandul itu bukan orang yang tidak punya anak. Orang yang mandul itu bukan orang yang tidak punya daripada keturunan, akan tetapi orang yang mandul itu orang yang punya anak tapi anaknya tidak mendoakan daripada orang tuanya ketika orang tuanya sudah wafat. Bagaimana anak bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya tidak mengajarkan daripada agama kepada anaknya? Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, agama ini penting, sangatlah penting daripada segalanya. Mungkin orang-orang tua diajak untuk belajar ilmu IPS, diajak untuk belajar ilmu bahasa Inggris sedikit sekali dibandingkan anak-anak muda, kemauannya sedikit sekali. Akan tetapi orang-orang tua banyak sekali yang memperbaiki daripada bacaan Al-Qurannya, bacaan tajwidnya, bacaan sholatnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya tidak ada lagi keduniaan kecuali daripada bekal di dalam alam kubur dan alam akhirat. Begitu juga hadirin, jangan menunggu tua, karena waktu tua itu tidak mesti. Jadi bagaimana sejak dini kita mendidik daripada anak-anak kita, mendidik diri kita sendiri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan seluruh makhluknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.